Zai gak mau acara hari ini gak maksimal karena kejadian tadi pagi. Makanya jangan selesai itu sedekah aja. Ada jadi belajar teman-teman untuk menerima keadaan. Kadang kita itu harus tegas, harus keras dengan diri sendiri. Sulit ya untuk menerima takdir itu. Tapi kalau kita mau belajar dan mau keras dengan diri sendiri, itu lebih tenang, lebih enak gitu menjalani aktivitas itu. Kayak rasanya, adalah mungkin memang udah takdir Allah. Makanya ingat kata Allah, ma'asobami musibatin fil arti, ma'asobami musibah, tidak ada ujian atau musibah yang terjadi fil arti di dunia ini, wala fi anfusikum, atau yang menimpa diri kamu, illa fi kitabim min qabli an nabra'aha, kecuali semua sudah ditakdirkan dan sudah tertulis oleh Allah SWT. Dan kata Allah, gak mungkin takdir yang menimpa kita, yang memberatkan kita itu selamanya gak mungkin, pasti sementara. Nah, makanya belajarlah untuk menerima keadaan. Itu yang kedua. Next, teman-teman masuk yang ketiga. Bagaimana agar mental kita kuat, mental kita sehat, mental kita gak mudah gitu ya, aku seperti setipis tisu gitu ya, ketika dibakar mudah banget. Yaitu adalah yang ketiga, Rasulullah itu selalu berbaik sangka. Rasulullah itu selalu berbaik sangka. Ini hadisnya. Hadisnya la hadwa wala tiyara wa yu'jibul al-fa'l. Jadi Rasulullah itu, kata Rasulullah, tidak ada yang namanya penyakit menular dan tidak ada istilah tiarah. Tiarah itu sial gitu ya. Aduh, hari ini sial banget nih, misalkan gara-gara aku tadi pagi sih gini-gini jadinya sial hari ini. Itu nggak ada istilah sial. Atau misalkan baru ngekos nih, pertama kalinya ngekos, akhirnya baca-baca doa gitu ya biar gak sial di kosnya. Justru itu malah jadi, kalau di dalam surah Al-Jin tuh ayat ke-6 apa itu? Fazaduhum raqa. Justru ya, ketika kita percaya misalkan ada hal-hal sial, saya pertama kali ngekos nih di sini biar gak sial, biar gak diganggu, aku baca-baca misalkan yang tempelin apa. Justru makhluk gaib ya, termasuk jin, itu malah jadi senang. Diabadikan di dalam surah Al-Jin ayat ke-6, kata para jin, fazaduhum raqa. Justru aku lebih senang kepada orang-orang yang percaya gitu istilah-istilah tahayul, istilah-istilah sial, makanya jadi diganggu gitu. Makanya kata jin, fazaduhum raqa. Lucu banget nih kalau ada orang-orang yang malah percaya gitu ya. Nah, makanya hati-hati, di Islam itu gak ada teman-teman yang namanya istilah sial, itu gak ada. Nah, maka dari itu, karena tidak ada istilah sial, kata Rasulullah, aku itu senang dengan kalimat al-fa'al, kalimat yang memotivasi, atau kalimat yang selalu berbaik sangka. Selama tidak melawan suatu ya, contoh, aku bisa sukses, aku bisa menjadi orang yang hebat, aku bisa lulus gitu ya, dengan jangka berapa tahun rencananya misalnya, aku bisa. Selama tidak melawan sunatullah. Beda lain kalau melawan sunatullah, contoh, ya Allah aku yakin, aku bisa ya Allah terbang misalkan. So, itu melawan sunatullah enggak? Ya Allah aku bisa terbang, aku yakin. Tidak bisa kalau seperti itu. Makanya kata Rasulullah, Rasul itu senang banget dengan kalimat-kalimat yang memotivasi. Begini ya, kalau kita teman-teman kan insya Allah ya, nanti di sini calon-calon dokter juga ya banyak di sini ya. Dokter itu kan harus memotivasi kepada pasien kan ya. Ketika pasien bertanya, ibu dokter, misalkan bapak dokter, kira-kira gimana nih kondisi aku ke depannya, bilang yang baik-baik insya Allah. Kita sama-sama yuk gitu ya. Kita sama-sama berjuang, pasti sehat lagi, pasti baik lagi. Coba kalau misalkan dokternya gini, ibu dokter, bapak dokter, saya gimana ya, ini kondisinya terus-terus batu, apalagi ada darahnya. Oke lah, coba saya periksa dulu. Bau tanah teh, kira-kira, memang malira, coba, wah ini rusak mental gak? Rusak mental. Ini terjadi ya ketika pada Allah ayatnya, dia bisa kemarin itu kena pembuluh darah di WC. Jadi ininya pecah gitu ya, pembuluh darah pecah di WC. Entah kenapa ya WC itu kayak tempat karena ada spesial. Karena banyak banget ya kejadian di WC. Singkat cerita harus dioperasi. Jadi ininya katanya harus ya gitu. Apa ya namanya tuh, otaknya tuh istilahnya tuh bor apa gitu lah.
jadi dibuka gitu buat ngebersihin pembuluh darahnya. Nah dokternya, dia dari tadi saksi nih, dokternya bilangnya gini, bapak ibu ya ibu istirahat, teteh jangan terlalu berharap ya, soalnya operasi gini mah katanya 80% kemungkinan tidak ini sama. Aku jadi nangis kan gitu tuh, si dokter teh cari orang, padahal dia kata saya teh padahal meskipun mungkin faktanya gitu atau minimal memotivasi gitu kan, jadi tambah nangis keluarga teh, untuk modal aja, tapi alhamdulillah sekarang operasi berhasil dan sehat alhamdulillah udah bisa berdiri, selalu teh. Nah itu makanya penting ya, sekali lagi balik lagi ke materi, penting sekali lagi selalu berkata-kata, selalu optimisme itu kebiasaan Rasul itu seperti itu. Aku yakin bisa, aku pasti sehat, aku bisa sukses. Itu bisa memotivasi. Selain itu juga setiap kata itu adalah doa. Jadi kalau misalkan setiap kata yang kita keluarkan buruk, takutnya jadi doa. Kayak di film yang kemarin tuh apa ya, di film terbaru tuh selamanya katanya. Tidak lebih bahagia selamanya ya. Oh lebih dari selamanya ya, katanya kalau aku mati duluan kata istrinya, jangan nikah lagi ya. Akhirnya singkat cerita di film itu dia mati duluan ya. Nah ternyata poin dari itu film itu tuh hati-hati dengan ucapan, bisa jadi yang ketiga. Next yang terakhir teman-teman, yang keempat, Rasulullah itu selalu mengendalikan penyakit hati. Nah ini nih penyakit hati, hati-hati ini juga benar-benar bisa mengganggu mental kita. Mudah cemburu misalkan dengan pencapaian orang lain, atau bahasa agamanya itu hasad ya, iri kepada orang lain. Ini kata Rasulullah kan, penyakit hasad itu seperti api yang membakar kayu bakar, cepat banget hanusnya. Artinya gini, teman-teman itu udah hebat banget bisa sampai titik ini, perjuangan teman-teman itu udah luar biasa lah sampai titik ini, pencapaian teman-teman sampai titik ini, semua proses waktu yang teman-teman telah buang gitu ya untuk sampai di titik ini udah hebat banget. Tapi di saat kita udah berada di titik ini, malah membandingkan diri dengan orang lain, di saat itu juga semua proses kemarin hilang semua seperti sia-sia. Padahal dari kemarin juga kita tuh sama udah berjuang sampai titik ini. Tapi ketika udah di titik ini, malah teman-teman bilang gini, kenapa ya ada teman aku umurnya sama kok pencapaiannya lebih banyak, kok hasilnya lebih banyak. Di saat itu juga tidur gak pernah nyenyak, makan gak pernah lahap, dan semua perjuangan kemarin rasa sia-sia. Dari penyakit hati itu, makanya mental yang masuk lagi nanti. Rasulullah itu, kata Rasulullah gini ya, kalau ada orang yang rumahnya sederhana, kendaraannya cuma motor, tapi tidurnya nyenyak, makannya lahap. Kemudian di saat itu juga orang itu tiba-tiba tidur gak nyenyak, makan gak lahap, rumah sederhana seperti tidak ada rumah, kendaraan bermotor tidak disyukuri. Kapan itu terjadi? Di saat dia mulai membandingkan dirinya dengan orang lain. Di saat itu juga makan jadi gak lahap, tidur jadi gak nyenyak, hati jadi gak tenang, kepikiran terus, kok orang lain bisa gini, kok orang lain bisa gitu. Emang teman-teman sampai titik ini gak butuh perjuangan gitu? Teman-teman tuh sampai titik ini banyak banget perjuangan yang dikorbankan, banyak banget pencapaian yang dikorbankan, pencapaian yang didapatkan. Harusnya bersyukur teman-teman udah sampai titik ini. Nah ketika kita mau bersyukur dengan semua yang kita lakukan kemarin-kemarin, di saat itu juga mental kita kuat kembali. Hati-hati ya, jangan sampai di penyakit hati, termasuk penyakit hati itu selain iri, sulit memaafkan orang. Nah itu juga penyakit mental. Sulit memaafkan orang itu mengganggu mental. Orang yang mudah memaafkan itu cenderung ya, kalau aku baca di kesehatan Islam gitu ya, itu cenderung lebih sehat ternyata ya. Ketika kita sulit memaafkan, marah terus gitu ya, bawaannya marah, sulit memaafkan, ternyata itu bisa kena stroke apa saraf gitu. Pernah lah aku baca stroke apa saraf. Tapi kalau misalkan kita tidak memaafkan dan dipendam gitu ya, dipendam emosinya itu di dalam diri, tapi nggak diomongin, itu akan teman-teman
tahu kan kalau orang lagi emosi ciri-cirinya. Jadi di sini tuh kayak ngebandel gitu ya. Terus juga di sini mengkerut urat-urat gitu, kayak ulat gitu ya. Wah, mengkerut-urat. Nah itu ternyata mengganggu mental kita juga. Bedakan aja orang yang mudah memaafkan sama orang yang sulit memaafkan. Itu lebih kenal orang yang mudah memaafkan. Juga dengan mudah marah, itu bisa merusak mental kita. Contoh, saya mau nanya nih sama teman-teman. Ada orang yang lagi marah karena pendapatnya, misalkan lagi berdebat nih, beda pendapat. Orang yang lagi marah itu pendapatnya benar, tapi dia marah. Orang yang salah pendapatnya, tapi dia gak marah, dia nerima gitu kan, oh iya maaf gitu, aku salah pendapat. Jadi orang yang benar pendapatnya, karena pendapatnya benar, dia marah-marah, dia mau gini. Terus dilihat dari orang jauh, kira-kira kalau pandangan kita ya, itu di situ siapa yang paling jelek? Orang yang marah, meskipun pendapatnya. Berarti apa perbedaannya? Bagaimana? Jadi marah itu kelihatannya udah jelek gitu, meskipun pendapatnya itu benar yang diomongin. Tapi karena satu lagi pendapatnya salah, tapi dia diam nggak marah. Justru dari pandangan dari jauh juga dia seperti orang baik. Maka hati-hati nih penyakit hati. Nah itulah teman-teman 4 poin kalau kita meneladani kehidupan Rasulullah soal mental, menguatkan mental itu ada 4 poin. Kita rangkum dulu 4 poin itu. Yang pertama tadi apa? Jadi obat mental itu butuh teman cerita ya, atau time will heal, butuh waktu. Orang yang down mental itu tidak butuh nasihat, mereka itu butuh ditemani, teman ngobrol. Itu yang pertama. Yang kedua apa tadi? Menerima semua yang terjadi. Nah ya, yang kedua adalah berdamai dengan keadaan. Belajarlah berdamai dengan keadaan. Kemudian yang ketiga, Perbaikan. belajarlah berbaik sangka. Dan terakhir yang keempat, hati-hati cobalah mengendalikan penyakit hati. Nah itulah 4 poin bagaimana Rasulullah menjaga mentalnya. Bagaimana kalau kita meneladani kehidupan Rasulullah di momentum saat ini juga nih, momentum Maulid Nabi, yuk kita usahakan selalu mengikutilah kebiasaan-kebiasaan Nabi, termasuk menjaga mental ala Nabi. Itu ada 4 poin. Insya Allah untuk pembahasan yang kedua akan disampaikan oleh Elisa ya. Langsung aja kepada Elisa. Baik, bismillah teman-teman. Hai. Hari ini hari pertama aku kajian bersama Kak Zai, dan bertepatan dengan hari ulang tahun aku juga, dan alhamdulillah Allah masih kasih aku kesempatan untuk menjalani hari ini. Sebelumnya sudah disampaikan oleh Kak Zai mengenai mental atau jiwa itu, dan aku akan bahas tentang raga, sehat raga kehidupan Rasulullah SAW. Jadi teman-teman, Rasulullah itu menyampaikan kepada kita bahwa tubuh manusia itu terdapat segumpal daging. Apa artinya segumpal daging itu? Kita lihat hadisnya ada ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasada jasadu kulluhu ala wa hiya qalbu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi wa inna jasadu mudghatan. Jadi di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu. Apabila segumpal daging itu baik, maka keseluruhan tubuhnya pun akan baik. Wa idza fasadat fasada jasadu kulluhu. Apabila sebaliknya, ketika segumpal daging itu buruk, maka buruklah keseluruhan tubuhnya. Apa arti segumpal daging itu? Segumpal daging itu adalah hati manusia. Bisa diartikan, misalnya hati manusia itu sehat atau bagus, mentalnya bagus,
Jadi ke fisiknya pun akan kelihatan bagus juga. Auranya positif vibes, terpancar bersinar gitu mukanya, enggak bahasa Sundanya mah enggak celong gini kalau bahasa Sundanya. Jadi gitu. Jadi senyum gitu, cantik, ganteng gitu ya. Kalau misalnya segumpal daging atau hatinya baik. Kalau segumpal hati atau segumpal daging atau hatinya buruk, kayak misalnya suka iri, mudah cemburu, benci terus ke orang lain, maka ke fisiknya pun akan kelihatan. Jadi kayak agak mengerut gitu, atau lesu terus gitu ya. Ada juga teman-teman ungkapan Romawi gitu, bahasa Latinnya mensana in corpore sano. Mensana in corpore sano. Artinya apa? Sama. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa. Masya Allah ya. Masya Allah. Sudah dijelaskan tadi oleh Kak Zai, apabila berpikiran negatif akan membuat mental kita menjadi lemah. Ternyata kata Rasulullah pun sama. Jika mental kita lemah, maka tubuh pun akan lemah juga. Makanya kita harus cari solusi. Gimana caranya biar tubuh kita menjadi sehat atau menjadi kuat, strong. Masuk ke poin pertama yaitu tidur cepat, bangun cepat. Kayaknya ini nyambung ya, soalnya kan ada ini ya, begadang itu. Tidur cepat, bangun cepat. Rasulullah itu gak suka begadang, tapi ada sebuah riwayat Rasulullah itu pernah tidur larut malam, itu juga karena berdiskusi dengan istrinya, berdiskusi dengan urusan dakwahnya, bukan karena urusan yang lainnya. Seperti di lagu siapa yang denger itu gini, begadang jangan begadang kalau tiada artinya. Jadi jangan begadang kalau tiada artinya. Tapi bagaimana kalau di antara kita yang malamnya tuh ada aktivitas lain, misalnya shift malam atau dikejar tugas deadline, itu masih toleransi lah. Tapi kalau kita mengikuti ala Rasulullah itu tidak suka begadang. Bahkan pola tidur Rasulullah pun tidur malamnya itu setelah Isya, tidak suka sebelum Isya, apalagi waktu maghrib. Gak boleh ya kalau tidur waktu maghrib. Terus bangunnya tuh Rasulullah selalu di sepertiga malam terakhir untuk melaksanakan sholat tahajud. Ayo kita mah lilir di sepertiga malam tidur deui banyak. Harusnya tuh di misalnya ya, kita tuh udah niat di malam hari. Alarm jam 3, niatnya mau tahajud bisa tahajud. Nah, kenapa dipasang alarm? Biar alarm itu bunyi, kalau bunyi kita bangun kan? Setelah bangun, siapa yang nyalain alarm? Kita. Siapa yang bangun? Kita. Itu kita tuh dimatikan tidur deh. Sekarang mah kalau mau mengikuti Rasulullah, bangun di sepertiga malam, lalu melaksanakan sholat tahajud. Kemudian di siang harinya, Rasulullah itu suka qailullah atau tidur sebelum waktu zuhur. Bahkan ya, lembaga di Amerika Serikat itu tuh menyebutkan National Sleep Foundation merekomendasikan atau sudah menjadwalkan waktu tidur bahkan dari waktu bayi sampai ke lanjut usia lansia. Contohnya, bayi itu umur 0 sampai 3 bulan itu tidurnya tuh 14 sampai 17 jam per hari. Kebayang tidak gitu? Dewasa atau lansia tidur sekitar 6 sampai 8 jam per hari. Jika kita tidur jam 9 sampai jam 11 malam, maka otak kita tuh akan membersihkan racun atau detox tubuh. Tapi kalau kita tidurnya di atas jam 11, bahkan nggak tidur seharian, otak itu tidak akan kerja maksimal. Bahkan ya, Allah pun sudah berfirman dalam Quran surat An-Naba ayat 10 dan 11.
Teman-teman boleh buka dulu di HP yang ada aplikasi Qurannya, atau enggak buka Qurannya gitu kalau yang bawa. Quran surat An-Naba ayat 10 dan 11. Wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asya. Wa ja'alna al-laila libasa, dan kami telah jadikan malam sebagai pakaian. Pakaian di sini maksudnya adalah istirahat. Bukan pakaian pakai baju, istirahat. Wa ja'alna an-nahara ma'asya, dan kami jadikan siang sebagai mencari kehidupan. Mencari kehidupan ini sebagai beraktivitas atau bekerja. Tapi jika dibalik malamnya beraktivitas, maka siangnya akan dituntut dengan istirahat. Efeknya apa? Efeknya mudah lelah, sulit konsentrasi, nundutan wae di kelas. Ya, dosen lagi nerangkeun nundutan terus ya. Efeknya akan seperti itu. Jadi kita usahakanlah malam itu sebagai istirahat yang maksimal, karena Allah telah menjadikan malam dan Allah telah menjadikan siang itu sunatullah. Jadi kita maksimalkanlah malam itu sebagai istirahat dan siang itu sebagai beraktivitas atau bekerja. Next. Poin yang kedua ada makan halal dan secukupnya. Makan halal dan secukupnya. Teman-teman, Rasulullah itu makan secukupnya, gak pernah sampai kenyang banget. Kenapa gak sampai kenyang banget? Efeknya ada. Efeknya tuh bahasa Sundanya makali kiben. Kalau kekenyangan begini. Nah, efeknya apa? Gampang ngantuk juga. Terus mager. Ya pokoknya nggak mau gerak gitu, nggak mau gerak sama sekali gitu. Terus Rasulullah juga tidak pernah makan berlebihan. Jadi Rasulullah itu membagi sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk nafasnya. Kalau kita terus-terusan makan, minum, dalam lambung kita itu bukan akuarium ya, ayo yang isian, ya bukan. Jadi lambung kita tuh pasti ada porsinya. Kalau mau mengikuti Rasulullah yang tadi, sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, dan sepertiga untuk nafasnya. Kita lihat di Quran surat Al-Baqarah ayat 168. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, kulu mimma fil ardh halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, kulu mimma fil ardh, makanlah apa yang ada di bumi, halalan thayyiban, yang halal dan thayyib. Apa thayyib? Baik. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah mengikuti setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Di ayat yang tadi kita bisa ambil poin ini. Pertama ada halal. Makanan halal itu artinya makanan yang diperbolehkan oleh syariat. Banyak makanan halal tapi belum tentu thayyib. Contohnya apa? Seblak. Seblak halal? Halal. Jika keseringan thayyib tidak? Ya. Seblak boleh halal, tapi kalau keseringan tidak thayyib, tidak baik. Jadi artinya thayyib itu bukan baik aja, baik, bersih, bergizi, dan menyehatkan dan tidak berbahaya. Nah terus minuman instan itu halal, tapi tidak thayyib. Waktu itu pernah ya, kan papaku dioperasi tuh. Nah aku sama kak itu kan ke rumah sakit. Terus ada ibu-ibu yang ngantri apa gitu, gak tahu kenapa nggak tahu. Aku duduk kan. Terus aku nanya, biasalah basa-basi. Ibu kenapa gitu? Yang sakit, siapa yang sakit? Gitu. Oh cina, pakai bahasa Sunda sih, tapi Indonesia. Ibu, anak ibu cina. Oh kalau Neng cina itu papa lagi dioperasi gitu. Oh kenapa lo? Bla ceritanya. Oh anak ibu kenapa?
Ya. Anak kecil. Kenapa ibu saya cuci darah? Minum minuman instan, ale-ale, susu. Nah, itu poin yang pertama halal. Poin yang kedua, poin yang ketiga dari ayat tadi itu tidak mengikuti langkah syaitan. Apa tidak mengikuti langkah syaitan itu? Cara memperolehnya. Contoh, kita lagi lapar, nemu makanan, bala-bala halal. Baik. Tapi jika kita mengambilnya tanpa diketahui orang, itu toib tidak? Meskipun itu halal dan toib, tapi jika kita memperolehnya dengan cara haram atau maksiat, maka makanan atau minuman itu menjadi tidak toib. Nih, teman-teman tahu Ustadz Adi Hidayat? Ustadz Adi Hidayat itu Masya Allah banget, sangat menjaga, ibunya tuh sangat menjaga Ustadz Adi Hidayat dalam pola apapun, bahkan dalam pola makanan. Ada di kisahnya. Jadi ibu Ustadz Adi Hidayat itu mau ngasih makan, ya biasa ngasih makan anaknya gitu. Nah, terus beli ayam kan, ayamnya tuh harus dipotong depan mukanya sendiri, nggak mau di belakang. Maksudnya di sini lah, ya. Jadi kita tuh di pasar memperlihat, lihat langsung, live. Nah, dipotong, dia terjamin gitu kehalalannya dan ketoibannya. Jadi harus memakai Bismillah sama syahadatnya kalau menyembelih. Nah, terus ada hadis Rasul tuh mengatakan gini, tidak ada tempat paling jelek daripada mengisi perut keturunan Adam. Keturunan Adam itu kita cucu Nabi Adam, mana beradanya? Kita lagi musuh. Nah itu ya, mengisi perut cucu Nabi Adam, keturunan Nabi Adam. Jadi perut itu jangan sampai kenyang gitu, cukup aja. Terus dibarengi dengan pola sehat, yaitu olahraga. Jadi Rasul tuh sama Aisyah tuh suka jogging kan, tapi dengan pasangan yang halal. Kalau yang pasangan haram mah jadi dosa ya, bukan jadi pahala. Itu poin yang kedua. Udah. Kemudian yang terakhir. Tadi yang pertama ada apa? Yang pertama kemudian yang terakhir ini bisa jadi kunci yang mau cepat-cepat glow up. Catat. Mau cepat glow up, glowing dan tampak awet muda. Oke, yang terakhir yaitu pembahasan yang ketiga. Itu ada mandi air dingin. Air mandi hanyutnya. Jadi teman-teman ada fakta menarik. Ada salah satu sukunya itu namanya suku Kunza, bukan suku Kunza ini, suku Kunza yang berada itu letaknya di Pakistan, perbatasan Himalaya. Jadi para wanita sama ibu-ibunya tuh udah umurnya tuh sekitar 65 tahun lah, itu masih bisa melahirkan. Dan fisiknya tuh awet muda aja, kayak umur 20. Ternyata itu kuncinya mandi air dingin. Dingin di sana tuh nggak dingin kayak di sini ya. Kalau di sini kan bisa toleransi lah dinginnya gitu. Meskipun terkuat mah ada toleransi lah. Kalau di sana tuh dinginnya tuh kayak dingin es gitu. Sekarang FYP gak di teman-teman? Ada skincare, sebelum tangkap skincare tuh direndam dulu pakai air es. Nah itu juga bisa mempercepat awet muda gitu, glow up gitu, memperlambat perkembangan dini. Masya Allah sekali. Jadi kesimpulannya ya, sunnah atau kebiasaan Rasulullah itu ketika kita lakukan itu gak ada yang buruk, itu semuanya baik. Jadi makanya
biasakan untuk melakukan kebiasaan Rasulullah itu sebagai aktivitas sehari-hari, dari mulai tidur, makan, terus olahraga, dan mandi. Begitu ya. Sudah begitu. Itulah 3 poin tentang sehat raga ala teladan Rasulullah SAW. Sudah sepertinya ya teman-teman, mohon maaf apabila kurang jelas dan ada kata-kata yang kurang mengenakan di dalam hati, tolong maafkan ya, karena hari ini hari ulang tahun saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali lagi kepada Ibu. Baik, terima kasih Kak. Terima kasih Kak Zai. Terima kasih Kak Zai dan Teh Trialisa yang telah menyampaikan materi yang sangat luar biasa. Tepuk tangan teman-teman. Baik, untuk selanjutnya ada sesi tanya jawab, di mana untuk sesi kali ini akan ada 3 penanya. Penanya pertama dari delegasi, penanya kedua dari Zoom meeting, dan penanya ketiga juga dari delegasi. Mohon maaf, panitia bisa teman. Baik, untuk pertanyaannya apakah akan ditampung atau langsung dijawab? Kita tunggu lagi. Baik, oke. Pertanyaannya akan ditampung terlebih dahulu. Baik, dan untuk yang mau bertanya nanti ada hadiah juga dari Kaza ini. Baik, kita langsung saja ya. Untuk pertanyaan pertama, 3, 2, 1. Banyak ya. Kita langsung satu kali lagi ya. Satu kali lagi. Oke. 3, 2, 1. Dari ketembak. Boleh panitia tunjukkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Filosofi Nur Aini dari Prodi D3 Kebidanan tingkat 1. Izin bertanya tentang yang iri dengki. Bagaimana cara kita melihat orang yang iri dengki kepada kita, sedangkan kan sekarang banyak orang yang bermuka dua. Poin yang kedua tuh, bagaimana cara kita memaafkan orang yang iri dengki kepada kita, sedangkan kan kita harus memaafkan. Tapi bagaimana jika yang merusak mental kita yang ini memaafkan, tapi sedangkan kita harus memaafkan orang tersebut, tapi mereka kan merusak mental kita. Jadi ada orang yang iri sama kita, kita
memaafkan dia. Sedangkan dia yang membuat kan jadi Gimana deh kalau gimana? kan ada orang yang iri kepada kita, terus misal kita teh sakit hati sama orang tersebut teh, tapi kan kita harus tetap memaafkan orang tersebut. Sedangkan orang yang harus dimaafkan tuh orang yang membuat kita merusak mental. Mana kira gitu kan sudah kita tapi kan cina dinaik tahu kita yang makan kumaha kan gitu ambil ini Sudah. Kita harus memaafkan orang tersebut. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya ada dari Zoom TV yang ingin bertanya silakan untuk mengaktifkan tombol raise hand-nya atau ketik saja di kolom chat. Wah jauh orang mana jauh. Teman-teman mohon maaf ya, untuk pertanyaan selanjutnya itu dari delegasi saya ya. Dan untuk pertanyaan kedua dipersilakan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu dan asal dari kerumiannya. Untuk pertanyaan kedua 3, 2, 1. Boleh saya terangkan sendiri aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Mendani, ini saya dari Kepulauan. Saya akan menanyakan sebuah hal di mana sebuah kebiasaan itu bisa terbentuk ada sebuah kisah Rasul menciptakan sebuah kebiasaan itu dalam 30 hari, di mana untuk dalam 20 hari itu banyak sekali tantangan yang dihadapi. Saya akan menanyakan dua hal. Bagaimana caranya meningkatkan optimis dan menghilangkan rasa penyakit hati. Terima kasih. Oh ya, silakan. Ini izin dijawab dulu ya. Dua dulu. Jadi dari katanya, gimana nih kalau ada orang yang udah bikin sakit hati kita gitu ya, yang merusak mental kita, tapi kita juga harus memaafkan dia gitu. Yang bikin sakit hatinya dia, yang memaafkan kita gitu. Oh mungkin ini seperti kisah ini, seperti kisah Rasulullah ya. Jadi ketika pamannya yang dibunuh tahu. Nah, kan Rasulullah sakit hati ya, tapi pada saat itu juga Rasul harus memaafkan karena kan dia masuk Islam. Setelah itu dia masuk Islam, dia juga minta maaf kepada Rasulullah dan Rasulullah juga harus memaafkan tapi sakit hati. Nah, bagaimana caranya kalau kita meneladani Rasulullah? Rasulullah memang memaafkan, betul, memang memaafkan. Ya, aku maafkan, gitu. Aku ridho gitu ya, aku maafkan. Tapi di sisi lain Rasulullah minta gini, jangan dulu ketemu aku gitu, jangan dulu aku nggak mau bertatapan wajah gitu ya denganmu. Karena kenapa? Setiap kali bertemu dengan orang yang udah nyakitin kita, meskipun kita udah memaafkan,
kadang pas ketemu dia keinget lagi gitu, rasa jadi ingat lagi yang membuat hari kita teh luka lagi malah lagi diobatin kan, luka kita teh lagi diobatin, tapi kita teh jadi luka lagi. Nah, ini juga perintah Allah teh. Kenapa kita memang harus memaafkan? Ini juga perintah Allah. Kita buka yuk suratnya di dalam surat Asy-Syu'ara, surat ke-42 ayat ke-40. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Jadi balasan suatu keburukan itu, kalau kita ingin dapat pahala langsung, intinya pengen dapat ridha Allah, meskipun berat ya. Memaafkan itu mudah, tapi yang berat itu kenapa dia harus dimaafkan gitu. Memaafkan itu mudah, ya aku maafkan kamu, tapi yang beratnya itu gini, kenapa sih aku harus maafkan kamu? Nah itu yang bikin berat. Nah makanya Allah kasih hadiah bagi orang yang gak berat gitu ya memaafkan. Hadiah itu hadiahnya faman afa wa aslaha, faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Aku berikan pahala khusus lah gitu bahasanya. Intinya ridho Allah. Memang berat teman-teman, tapi kan hadiahnya surga gitu. Seperti kisah Abu Bakar juga. Abu Bakar, anaknya Abu Bakar itu siapa? Aisyah. Aisyah pada saat itu difitnah katanya ketika pulang dengan sahabat Nabi berduaan, difitnah katanya, wah ini zina, katanya fitnah gitu. Nah salah satu yang fitnah itu adalah orang yang selalu disantuni sama Abu Bakar, namanya tuh Ummu siapa ya? Selalu disantuni Abu Bakar, selalu dikasih gitu ya, tiap bulan dikasih. Dia yang memprovokasi lebih besar. Abu Bakar sakit sampai Abu Bakar bilang gini, wah hari ini titik, saya emang gak mau ngasih lagi ke si dia gitu ya, saya emang gak mau lagi ketemu sama dia. Turunlah ayat ini gitu ya, faman afa wa aslaha wa Allah. Dari situ motivasi Abu Bakar kan, ya Allah, saya pengen surga meskipun berat ya apa-apa lah. Ya akhirnya memaafkan meskipun berat. Tapi kalau kita lihat Rasulullah ya teh, ada jarak lah. Jarak di situ bukan untuk memutuskan silaturahmi ya, tapi kalau bertemu lagi masalahnya lukanya itu teringat kembali. Memaafkan itu sekali lagi memang mudah, tapi yang berat itu kenapa sih harus aku memaafkan dia? Dan melupakannya juga butuh proses waktu. Maka dari itu, apalagi orang yang nyakitin kita, membolehkan kita, yang paling sedih itu kalau ada yang nyakitin kita, itu orang yang dikenal, saudara kita misalkan atau keluarga kita gitu, itu yang paling sulit. Kalau orang lain mau lah gitu ya, orang lain udah lah lupa. Tapi kalau dari keluarga sendiri itu kadang-kadang butuh proses waktunya. Jadi ada momen. Nah itu yang pertama ya, cukup dan baik ya, masuk ke jawaban kedua. A-nya ada dia. Abi. Amin. Oh, Amin. Amin. Kata Amin, gimana nih cara mengubah kebiasaan? Seperti misalkan Rasulullah 30 hari kebiasaan agar diubah. Memang kebiasaan itu diubah karena biasa ya. Kebiasaan kita diubah tuh karena selalu dibiasakan. Nah sekarang kata Amin, gimana cara kita membiasakan agar selalu berpikir optimis dan menghilangkan rasa hasad ini? Cara mengubah optimis itu salah satunya mengubah cara pandang kita ya. Amin, mengubah cara pandang kita. Jadi gini, kalau ada hal-hal yang mungkin membuat kita jadi berat, misalkan hari ini saya tuh lagi diuji, tapi dan perlu optimis, tapi masalahnya lagi diuji. Nah, berpandanglah bahwa ketika ujian itu adalah itu proses kita, proses awal menuju kesuksesan. Karena gini, kadang orang itu jadi pesimis kalau udah merasakan kegagalan, asal gak bisa lagi. Padahal ya, rencana kita itu 50-50. Saya pernah baca buku tuh, bukunya salah satunya Ibnu Athaillah, itu salah satu motivasi gitu ya. Ternyata rencana kita itu 50-50, 50% menuju rencana kita, 50% untuk memperbaiki kegagalan-kegagalan dalam rencana kita. Jadi gini, kalau gagal jangan jadi nyerah, karena gagal juga sebuah dari proses menuju kesuksesan. Misalkan hari ini gagal, ya nggak apa-apa karena gagal juga sebuah proses. Makanya kata orang bijak ini bahasanya Jerman ya, tapi nggak tahu lah artinya aja. Artinya gini,
lebih baik merasakan gagal karena pengen mencoba daripada takut gagal dan gak pernah mau mencoba. Kalau gitu, Anda gak pernah dewasa, gak mau melangkah. Makanya ketika gagal, itu oke, karena gagal itu sebuah dari proses. Justru dari gagal itulah kita mengambil sebuah pelajaran. Hidup ini kan beda dengan pendidikan ya teman-teman. Ketika pendidikan kan yang diberikan itu pelajaran dulu, baru di akhir semester ada ujian, itu kan ya akhir tahun ada ujian. Tapi kalau kehidupan, Tuhan itu memberikannya ujian dulu. Kita tuh diberi ujian dulu, baru dari ujian itu banyak dapat pelajaran kehidupan. Nah, jadi cara pandang optimis. Saya juga bikin konten gitu ya awal-awal itu sama sulit banget. FVP nggak pernah FVP gitu kan, tapi karena udahlah Bismillah terus saja optimis. Makanya salah satu yang dipegang sama saya motivasi setiap hari itu, alhamdulillah masih bangun pagi itu rasa syukur yang luar biasa. Ini teman-teman, saya kasih 10 juta mau nggak? Langsung kasih 10 juta misalnya. Tapi syaratnya satu, besok pagi gak bisa bangun lagi. Tapi tapi uangnya udah ada di rumah. Mau nggak? Berarti artinya bangun pagi lebih berharga dong dibanding nominal uang sebesar itu. Pernah nggak bersyukur setiap bangun pagi? Pernah ya? Bangun pagi itu lebih berharga teman-teman. Artinya apa? Saya setiap bangun pagi, alhamdulillah ya Allah masih bangun pagi. Artinya Allah masih diberikan kesempatan untuk memperbaiki dan memaksimalkan semua impian-impian kita hari ini. Karena bangun pagi itu benar-benar gak ada nikmat yang luar biasa ya. Mau dibanding nominal sebesar apapun, tapi kalau syaratnya bisa bangun pagi pada dalam Allah, justru itu bangun pagi itu lebih berharga dibanding nominal sebesar apapun. Itulah cara pandang tentang optimis. Terus yang kedua, bagaimana cara menghilangkan rasa hasad? Biasanya rasa hasad itu muncul ketika kita banyak melihat orang lain. Melihat orang lainnya itu ya tentang, aduh saya tahu umurnya masih muda tapi memiliki kecapai gitunya banyak hal. Karena melihat itu dari awalnya dari situ. Nah sekarang lebih banyak lagi ya penyakit hasad adanya platform sosial media. Nah di sosial media itu selalu banyak orang-orang yang namanya zaman sekarang bahasanya itu flexing ya, pamer-pamer. Nah kan itu mungkin niat dia mah karena pengen ini aja bersyukur pencapaian udah. Tapi kan pandangan orang yang nonton jadi beda-beda, jadi kayak terus dia ini banget. Contoh, kalian tahu kan komentarnya suka banyak pandangan ya. Ada komentar yang gini, ikut senang gitu ya, ngerasa kayak punya ayah lagi. Terus ada juga pandangannya gini, kenapa ya keluarga orang mah harmonis gitu ya, kenapa ya keluarga orang mah baik, kenapa ya keluarga aku broken home. Nah dari situ, dari melihat orang lain gitu, makanya jadi kadang muncul tuh ya Allah. Nah dari muncul rasa itu, dari situlah muncul penyakit sulit bersyukur kepada Tuhan, kepada Allah SWT. Ternyata memang sih sulit. Nah dibiasakannya kalau saran dari Zain, cobalah ubah dulu pandangan kita terhadap orang lain. Misalkan setiap pencapaian kita ikut senang. Makanya kan kata Rasulullah, umat muslim itu selalu senang melihat orang lain senang. Tapi kalau yang ini ya imannya tidak kuat itu senang melihat orang lain lagi susah, kan gimana caranya biar dia susah terus. Itu kan penyakit hati. Nah maka saran dari Zain mungkin langkah ke depan ya, cobalah 30 hari ke depan. Teman-teman punya platform sosial media kan? Yuk ubah dulu yuk FVP kitanya. Cobalah banyakin searching self reminder misalkan atau motivasi. Kan suka banyak ini potongan nasihat Ustaz Hanan katanya, potongan Ustaz Adi Hidayat misalkan, itu memotivasi kita dan menghilangkan rasa-rasa penyakit hati lah. Coba biasakan seperti itu. Jadi jangan dulu lah sekarang FVP apa sekarang yang lagi ramai itu. Pacu jalur jadinya tahu. Sekarang mah FVP pacu jalur ramai. Anak kecil sekarang ya, Zai kan di kampung banyak banget anak kecil. Kalau ketemu kan Zai sebagainya, saling dulu dong. Salingnya tuh jadi gini anak kecil tuh. Pas mau saling gara-gara TikTok ini jadi rusak aku. Makanya hati-hati lah. Tuh dari tontonan itu benar-benar terpengaruh sih ya terhadap hati kita, pandangan terhadap orang lain. Jadi ada itulah ada hadiah berarti ya amin sama teteh tadi. Boleh silakan jadi kembalikan lagi kepada oh
Baik, terima kasih Kak Zai. Nah, selanjutnya ini ada sesi pertanyaan kedua yang mau berapa pertanyaan Kak? Boleh mau berapa lagi? Masih ada waktunya? Masih ada 3 pertanyaan mungkin ya? Boleh. Baik, 3 pertanyaan untuk sesi selanjutnya. Itu tadi di sini ada yang sudah raise hand dari Alifa Nur Fadila. Silakan. Alif ya. Pencet. Cuma lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf saya tidak bisa konten karena ada kendala. Izin bertanya. Untuk pertanyaannya, kan mahasiswa sering menghadapi tekanan akademik, organisasi, dan tuntutan sosial yang dapat mempengaruhi kesehatan jiwa maupun raga. Nah, dalam perspektif agama nih, bagaimana sih mahasiswa dapat menyeimbangkan antara kewajiban spiritual, kesehatan mental, dan kesehatan fisik agar tidak hanya berprestasi secara akademik, tetapi juga tetap terjaga kualitas imannya. Kali ini ya. Mau langsung jawab aja. Karena biasa orang Sunda selalu itu tahu orang Sunda. Baik ya, langsung aja. Bagaimana nih caranya agar seimbang kalau di agama kita itu namanya istilahnya itu tawasul ya, seimbang antara dunia dan akhirat. Itu di dalam surat Al-Qasas halaman bawah, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Memang betul ya Kak Alif ya, dunia ini diciptakan untuk mempersiapkan fil akhirah, bakal akhirat, amal soleh, pahala. Tapi kata Allah, wa la tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupakan juga nih, kita juga di dunia mesti berkarya, mesti harus dapat pencapaian itu, mesti harus menghasilkan di dunia. Nah sekarang gini, bagaimana agar kita bisa seimbang? Manusia itu memiliki 3 unsur yang mesti diisi makanannya seluruh 3 unsur ini. Pertama ada unsur jasad, unsur ruh, dan unsur akal. Jasad, ruh, dan akal. Ruhnya itu terakhir aja deh, jasad, akal, dan ruh kan sama aja. Jasad, makanan jasad apa? Fisik kita. Mengkonsumsi makanan sehat ya, mengkonsumsi makanan sehat, terus juga olahraga ya tentunya Kak Alifia. Juga ada akal. Nah, makanan akal kita apa? Berpikir ya, belajar ilmu, termasuk teman-teman yang lagi kuliah nih di sini ya, ada di kuliah. Apapun yang teman-teman lakukan di sini, itu juga sedang mengisi makanan kita, yaitu makanan akal kita. Nah, agar tawazun, agar seimbang, ruh juga harus diisi dengan cara kalau ruh makanannya apa? Ibadah. Ruh itu makanannya ibadah. Sekarang gini, kalau dalam sehari 3 ini salah satunya hilang, berarti dia seimbang. Contoh misalkan, makanan sehat betul terjaga, belajar juga terjaga, tapi ibadahnya nggak ada misalkan sedikit, itu otomatis jadi kurang seimbang. Apa efeknya ini? Efeknya mungkin ya, setiap ada masalah yang dihadapi merasa lebih berat atau merasa seperti waduh jadi stres karena kenapa? Ruhnya kosong. Ruh itu kan diisi untuk kita bisa bertahan ya ketika menghadapi ujian. Ingat bahwa tenang, Allah tahu. Jadi ruh kita tuh untuk kesadaran kita gitu di saat ketika kita mentalnya sedang lemah. Ruh itu kan menyeimbangkan kita ketika kita mendapat masalah, ketika kita bersandar kepada Tuhan, kepada Allah SWT. Nah kalau bersandar di kursi, teman-teman contoh ya bersandar di kursi, kursinya saya tarik misalkan, jatuh nggak kira-kira? Jatuh. Tapi kalau teman-teman bersandar ke Allah, mau seberat apapun tarikan kita ini, ujian kita itu gak akan pernah jatuh. Karena kita yakin bahwasanya tenanglah gitu Allah, karena ruh kita diisi, beda rasanya. Coba aja rasain ruh kita diisi. Nah sekarang bagaimana membaginya? Ini aja cara membaginya. Karena 3 ini harus terisi ya unsurnya, makanannya, ruh, jasad, akal, dan ruh. Silahkan teman-teman bagi sesuai waktu luang teman-teman. Contoh, teman-teman setiap pagi berangkat ke sini jam berapa masuk kelas? Jam 8. Buletin deh, buletin jam berapa ya? Jam 8 ya, buletin jam 8. Misalkan subuh nih bangun
terus juga sarapan, mandi biasa, olahraga dulu lah, peregangan gitu. Terisi tuh kan fisik kita, makanan biasa kita. Minimal perjalanan ke sini atau kalau nggak sempet buka Quran, kalau nggak sempet ibadah apapun misalkan dilakukan, minimal setiap berangkat ke sini di motor, coba tuh minimal sambil zikir misalkan setiap di motor, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Atau enggak misalkan setiap kesini perjalanan contoh 15 menit misalkan kesini atau 20 menit, minimal anabah itu terus diulang. Jadi kesininya tepat waktu, anabahnya sering diulang, jadi hafal gitu selama perjalanan tuh. Nah, coba atau setiap lampu merah challenge setiap lampu merah 10 kali istighfar. Jadi ibadahnya ada, aktivitas dunianya dapat. Nah ini yang Allah perintahkan waktu di firman kata wadal akhirah, walakan sana sikapkan dan dunia. Kadang orang udah seimbang, dunia yang dikejar. Padahal akhirat yang pasti buat kita depan belum disiapkan. Nih ya, Pak Alif ya, harus kita paksakan luangkan waktu buat Allah, luangkan waktu buat mempersiapkan amal kebaikan ini. Kita tuh lagi naik eskalator ibaratnya. Kalau dikasih judul nih, kehidupan kita, mungkin judulnya itu adalah perjalanan menuju Tuhan. Kita kan sama tujuannya kita sedang menuju Allah SWT. Lagi naik eskalator kalau kita diri, naik dia ke atas. Meskipun kita diam ya, hidup juga gitu, semuanya pasti selesai sudah, pasti naik ke atas. Mau dia dirinya sambil maksiat, mau dia dirinya gak ngapa-ngapain, mager terus, pada ujungnya sampai ke atas, sampai ke Allah SWT. Kan pertanyaannya gini, pas kita lagi sibuk, dia ngurusin dunia, lagi dia di eskalator, tiba-tiba udah nyampe atas, kesudahan, belum nyiapin bekal. Gimana coba? Gini teman-teman teh masuk ya ke sini, kuliah ke sini. PT lupa nggak bawa bekal, misalkan ya, uang 50.000 bekal, lupa di rumah, kira-kira bisa balik lagi nggak ke rumah? Bawa lagi lah, kalau gitunya bawa lagi masih bisa lah gitu ya. Misalkan 15 menit, pulang lagi lah bawa bekal dulu. Sekarang ini, teman-teman berangkat misalkan kepada kematian, meninggal, sebelum dikubur, PT lupa pas dikubur nggak bawa bekal amal soleh, amal soleh lupa di dunia kini, istighfar saya, tobat saya masih lupa, nggak kebawa. Pertanyaannya, bisa balik lagi ke rumah nggak? Nggak bisa. Pada ujungnya game kita itu udah berakhir sudah. Lupa nggak bawa bekal, nggak bisa balik lagi ke rumah. Nah, makanya dari itu Alif ya teman-teman semua, 3 unsur ini biar kita seimbang, maka penuhi makanan ini. Banyaklah cara-caranya, dengerin kajian di sosmed juga, scroll TikTok, itu juga termasuk kebaikan ya. Itulah keutamaan besar. Silakan, saya kembalikan lagi. Kalau kakak aja. Baik. Untuk selanjutnya ada pertanyaan dari delegasi yang saat ini sedang ada di dalam ruangan. Dokumen selanjutnya 3, 2, 1. Wah, baik banget. Kita ulangi yang karena tadi belum selesai hitungannya ya. Oke. Setelah selesai hitungannya langsung angkat tangan, oke? Oke. 3, 2, 1. Boleh kita tes pilih ada? Sebelumnya maaf, mohon izin Bapak Ibu dan rekan sekalian, izin bertanya. Tadi kan disebutkan salah satu cara sehat secara jiwa adalah menerima keadaan. Nah, bagaimana Islam mengajarkan kita untuk menerima keadaan atau menyikapi takdir yang tidak sesuai dengan harapan kita? Terima kasih. Ini banyak banget ya tentang mental ya. Pertanyaannya tentang jiwa. Baik, sekarang bagaimana dalam Islam gitu ya, agar kita bisa menerima takdir keadaan. Seperti yang tadi saya bilang ya, kadang memang butuh perjuangan lebih gitu ya untuk belajar menerima takdir. Yang pertama ini, Allah itu telah berfirman ya bahwasanya yang namanya hidup, kata
yang namanya hidup itu memang tempatnya Allah uji. Jadi ketika ada takdir yang tidak sesuai harapan dengan kita, justru itu tuh memang perjalanan hidup itu memang seperti itu Allah ciptakannya. Kita buka dulu suratnya. Teman-teman pasti hafal lah kami lihat. Innamal usri yusra fa idza faragta fansab fa idza faragta fansab. Nah, ayat ini. Kalau teman-teman lihat artinya ya, fa idza faragta fansab. Apabila selesai suatu urusan, kata Allah, fansab, selesaikan lagi urusan berikutnya. Artinya hidup ini itu memang Allah ciptakan sebagai kita untuk menghadapi berbagai banyak urusan. Urusan ini selesai, tapi jangan dulu tenang. Besoknya tuh fansab, ada lagi urusan yang harus kita selesaikan. Nah, jadi agar kita bisa menerima semua takdir yang tidak sesuai dengan harapan, ingat dulu, memang dunia ini penuh Allah, kenapa yang tidak sesuai harapan lagi, tapi ingat dong, kayaknya mah aku harus selesaikan urusan ini dulu. Tapi urusan berikutnya juga Allah